Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom seperti ini, tapi insya Allah keberkahan di dalam rezeki dan umur kita selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan silaturahim kita ini, kita isi dengan sedikit membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang rutin kita lakukan di pertemuan-pertemuan kita. Dan di pagi ini, di pertemuan ini kita akan membahas secara singkat, yaitu salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran di ayat 159, yaitu ayat yang berbunyi, firman Allah yang berbunyi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini tentunya sering kita dengar kalimat atau ayat firman Allah ini yang berbicara tentang sifat Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, yaitu sifat kelemah lembutan. Di situ dikatakan fa bima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan sebab rahmat dari Allah, linta lahum, engkau wahai Nabi Muhammad bersikap atau berlaku lemah lembut terhadap mereka, yaitu para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, lan faddu min haulik, tentulah mereka, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW, akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, apabila kamu telah bertekad bulat, Allah fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah bertekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah, berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, itulah makna secara garis besar dari surat Ali Imran di ayat 159. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa surat ini, ayat ini tentunya jelas ayat Madaniyah, ya, ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ayat ini menurut kebanyakan ulama tafsir turun setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah, setelah terjadi peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW mengalami kekalahan di situ dan kaum muslimin, yaitu di perang Uhud. Ini ayat baru turun. Jadi setelah selesai perang Uhud, turunlah surat Al-Imran ayat 159 ini. Jadi ini ayat luar biasa, turunnya itu setelah peperangan dan mengalami kekalahan. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad untuk tetap bersikap lemah lembut, walaupun kita tahu di dalam sejarah perang Uhud itu kalah. Ya, kalau dilihat dari sejarah, ya salah satu sebabnya yaitu ketika pasukan yang diatur oleh Nabi untuk berada di Jabal Rumat atau di Gunung Pemanah yang terdiri sekitar 52 orang itu, kata Rasul, apapun yang terjadi di bawah, baik menang atau kalah, kalian wahai pasukan pemanah jangan turun dari gunung ini, dari bukit ini. Kalian tetap menjadi pasukan pemanah yang tidak boleh turun di tempat ini. Apapun yang terjadi, sebelum aku perintahkan turun, kalian jangan turun. Ternyata kan di dalam sejarah disebutkan bahwa para sahabat yang diamanatkan oleh Nabi untuk tidak turun itu ternyata mereka turun. Karena mereka menganggap perang sudah selesai.
pasukan musuh sudah kembali ke arah Mekah dan dianggap sudah selesai dan menang, lalu mereka pun turun. Padahal belum ada perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka turun, pasukan pemanah ini, akhirnya pasukan kafir Quraisy Mekah yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid kembali ke medan pertempuran ke wilayah Uhud. Dan akhirnya kucar-kacirlah pasukan Nabi Muhammad SAW dan di situ mengalami kekalahan. Bahkan sampai terbunuh sekitar 70 sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyidina Hamzah juga gugur, Abdullah bin Jahash dan tokoh-tokoh sahabat, Mus'ab bin Umair, gugur di perang Uhud. Di situ tentunya bahkan Nabi Muhammad SAW pun terluka. Dalam riwayat beliau terkena anak panah sampai terlepas gigi gerahamnya. Intinya dalam keadaan yang luar biasa saat itu, maka setelah selesai peperangan itu kaum muslimin mengalami kekalahan, turunlah ayat Al Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ketika kita tahu ini ayat turun setelah perang Uhud, berarti ini memang arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad untuk tetap berlemah lembut terutama kepada para sahabat itu yang melanggar aturan Nabi Muhammad, yang melupakan perintah Rasul untuk tidak turun. Kemudian juga arahan dari Allah untuk Nabi Muhammad agar memintakan ampun untuk mereka dan memaafkan untuk mereka. Nah, dan juga tidak dibuang mereka di dalam musyawarah-musyawarah atau pertemuan-pertemuan karena melanggar aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, tentunya inilah yang disebutkan dengan pendapat para ulama bahwa asbabun nuzul adalah salah satu ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ketika kita tahu asbabun nuzul ini ayat, akhirnya sebelum kita tafsirkan, kita pun sudah tahu, oh arah ayat ini seperti ini. Makanya di dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu asbabun nuzul. Dan ketika kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita pun akhirnya tahu namanya maqasidul ayah. Akhir tujuan ayat ini kemana arahnya, itu namanya ilmu maqasidul ayah. Ada namanya pelajaran maqasidul Quran, maqasidul suwar, maqasidul ayat. Nah ini dengan tahu asbabun nuzul, akhirnya kita tahu, oh ini ayat arahnya ke sini. Itu namanya ilmu maqasid, ilmu maqasidul Quran atau maqasidul al-ayah. Maqasid tujuan ayat ini ke sini. Nah itulah penjelasan para ulama dari sebab turunnya surat Al Imran di ayat ke-159 ini. Kemudian coba kita, nah tentunya dari sebab nuzul terus turun ayat ini dengan cerita Uhud tadi, berarti di situ Rasulullah tetap diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersikap lemah lembut kepada mereka-mereka yang mengalami kesalahan, yang melupakan aturan beliau untuk tidak turun dari Jabal Rumat tadi. Ini tentunya apa yang utama. Walaupun Nabi diperintahkan untuk lemah lembut kepada seluruh sahabatnya, tetapi yang lebih utama di saat itu kalau dilihat dari sebab nuzul ayat, yaitu kepada orang-orang yang melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan mereka. Yaitu memaafkan secara umum para sahabat, tetapi khususnya mereka yang melanggar aturan Nabi, bahkan walaupun perbuatan mereka itu menyebabkan luar biasa. Banyaknya terbunuh para sahabat, bahkan Nabi sendiri terluka dan seterusnya. Tapi maafkan mereka. Nah ini tentunya sikap yang Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad kepada seluruh sahabat, wabil khusus terutama bagi mereka-mereka yang lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala saat perang Uhud. Bahkan diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad mendoakan mereka supaya mereka diampuni oleh Allah. Karena mereka sudah melanggar, tapi Allah bilang doakan mereka, mintakan ampun untuk mereka, yaitu seluruh sahabat, wabil khusus tentunya orang-orang yang melanggar dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tidak membuang mereka, tapi tetap melibatkan mereka di dalam urusan-urusan yang lainnya. Kemudian coba kita lihat kalimat per kalimat dari ayat 159 dari surat Al Imran ini. Secara singkat tentunya dikatakan di situ,
Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin maksudnya fabi rahmatillah, yaitu fabima rahmatillah. Jadi fabima rahmatin minallah maksudnya maknanya kata Imam Al-Qatadah dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, fabima rahmatin minallahi wa bisababi rahmatillah, dengan sebab rahmat Allah. Jadi fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat dari Allah, fabisababi rahmatillah lintalahum, kamu wahai Nabi Muhammad telah bersikap lemah lembut. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, dengan rahmat Allah hatimu menjadi lembut, engkau bersifat lemah lembut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang seperti ini juga mungkin bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 128. Ketika Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang dia merasa sedih, merasa susah ketika kesusahan menimpa kalian, dan dia sangat berusaha untuk memberikan kebaikan kepada kalian, dan sungguh Rasul itu dengan orang-orang mukmin sangat penuh kasih sayang. Ternyata memang kata para ulama, bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa memang menjadi sebuah keutamaan, keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus beliau itu dengan penuh kelemah lembutan. Jadi ini salah satu kata Imam Hasan Al-Basri, keistimewaan Nabi dibanding nabi-nabi yang lain. Tentunya nabi yang lain juga penuh kasih sayang dengan umat, tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu melebihi, mempunyai sifat yang lebih, yaitu apa? Sifat yang sangat-sangat istimewa kata Hasan Al-Basri, yaitu kelemah lembutan dengan pengikutnya, kelemah lembutan dengan para sahabatnya, punya kelemah lembutan dengan umatnya. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah keistimewaan kata Hasan Al-Basri rahimahumullah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab rahmat Allah engkau menjadi lemah lembut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tentunya pelajaran yang sangat banyak dapat kita ambil pelajaran. Tentunya karena waktu yang terbatas, maka kita bisa katakan bahwa yang pertama, kelemah lembutan sikap itu adalah salah satu rahmat dari Allah. Itu adalah salah satu wahbah, pemberian dari Allah. Jadi ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita dikasih hati yang lembut, dikasih sikap, tutur kata yang lembut, itu merupakan karunia dari Allah. Nah, insya Allah Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, bahwa sifat lemah lembut itu adalah sebuah sifat yang Allah berikan karena rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sifat ini dari surat Al-Imran 159 ini, untuk mendapatkan sifat kelemah lembutan itu, maka kita harus meminta rahmat dari Allah. Orang yang banyak mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan menjadi lemah lembut. Nah, ini tentunya luar biasa, karena ini sebuah nikmat, sebuah sifat yang luar biasa tentang sifat kelemah lembutan ini. Bahkan banyak sekali keistimewaan bagi mereka yang berlemah lembut, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar." Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan siapa-siapa yang diharamkan atas api nerakanya Allah? Tentunya para sahabat berkata, qalu bala, tentu kami mau. Apa? Siapa ya Rasul? Orang yang diharamkan dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Allah haramkan api neraka untuk menyentuh ala kulli hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Maksudnya apa itu? Ala kulli hayyin, layyin. Bagi setiap orang yang mempunyai sikap lemah lembut terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hayyin, layyin. Jadi kita ini mau diharamkan dari panasnya api nerakanya Allah. Ayo kita bersikap lemah lembut dengan umat Nabi Muhammad SAW. Seperti juga kalau kita baca surat Al-Fatah di ayat ke-29 itu ya, ayat terakhir dari surat Al-Fatah dikatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Mereka itu adalah sifat yang dikagumi oleh Allah dari para sahabat adalah ruhama bainahum. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Ini merupakan sifat yang kadang-kadang kita terlupa. Kita begitu kasar sekali sesama kita. Kita begitu keras sama kali sama kita. Tetapi dengan orang yang di luar kita, malah kita berlemah lembut. Maka kita tidak sekasar dengan umat Nabi Muhammad SAW. Mestinya kita, kalau mau menjadi pengikut Rasulullah, kita harus kullu hayyin layyin. Kita harus lemah lembut dengan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di antara umat kita, di antara saudara kita, di antara umat Rasul yang mengalami kesalahan. Iya, kesalahan bukan berarti menyebabkan kita menjadi kasar, keras terhadap umat Nabi Muhammad. Ini ayat ini kan turunnya setelah perang Uhud. Pelanggaran sahabat turun dari Jabal Rumat atau dari gunung itu pelanggaran yang luar biasa. Yang pertama dia melanggar aturan Nabi. Jangan turun, dia turun. Yang kedua, efek pelanggarannya itu terbunuh para sahabat sampai 70. Bahkan Nabi sampai terluka. Tapi Nabi tetap diperintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Kenapa kita kok begitu keras sekali dengan umat Nabi Muhammad? Hanya berbeda dengan kita. Perbedaan kita pun hanya di dalam masalah-masalah furu'iyah. Hanya perbedaan di dalam masalah-masalah ibadah yang bukan pokok, bukan akidah. Tapi kok kita bisa sampai begitu bengis, keras, kasar. Bahkan menganggap ini seakan-akan menjadi musuh utama kita. Nah ini luar biasa. Kalau memang kita lihat ada orang yang lain dengan kita, dan kita anggap, saya menganggap itu salah. Yang saya lakukan ini benar. Maka doakan saudara kita itu yang salah. Biar dapat hidayah, biar dapat petunjuk, biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang diajarkan dalam surat Al-Imran 159 ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini tentunya harus kita kembangkan ini sifatnya. Kadang-kadang maaf di luar sana kita lihat hanya perbedaan madhab, hanya perbedaan manhaj, hanya perbedaan organisasi atau karena perbedaan partai sekalipun, bahkan ada karena perbedaan dari pemikiran. Lalu kita begitu keras dan kasar terhadap umat Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya malah menyedihkan sekali. Dia lebih lemah lembut kepada di luar umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tidak terjadi pada diri kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua, kalau memang yang kita yakini dan kita amalkan itu benar, alhamdulillah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, selama agidahnya sama, tujuannya sama, kita doakan agar mereka mendapatkan ampunan kalau mereka salah. Dan semoga mereka dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersikaplah lemah lembut. Ini kata Rasul, kullu hayyin layyin, qaribin. Qarib ini yang diharamkan dari api nerakanya Allah. Orang yang pertama orang yang sikap lemah lembut. Yang kedua qarib, itu orang yang gampang akrab, gampang bersosialisasi dengan umat Nabi Muhammad. Dia gampang berbaur, jadi dekat dengan orang. Orang suka dengan dia, dia pun mudah untuk bergaul. Dimanapun kita berada, kita duduk dengan mereka, kita bisa bercengkrama, bisa ngobrol, bisa bergaul dengan berbagai macam orang-orang yang berbeda-beda ini. Karena memang annasu ajnas katanya. Manusia itu bermacam-macam. Tapi kita bisa berbaur dengan mereka. Bahkan kita bergaul dengan baik dengan mereka. Ini merupakan salah satu sifat yang dipuji oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahal. Ala kulli hayyin layyin gharibin sahlin. Yaitu sahal. Apa itu sahal? Memudahkan segala urusan orang. Tidak bikin sulit. Kalau orang itu ada urusan dengan kita, kita akan bikin permudah.
Tentunya dengan tidak melanggar aturan, tetapi tetap kita akan berusaha memberikan kemudahan. Jangan punya mutu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Justru tidak. Kalau bisa dipermudah, kenapa dibikin sulit? Inilah yang diinginkan Nabi Muhammad. Orang yang selalu memberikan kemudahan kepada orang, itu nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, nafasallahu an kulli mu'minin nafasallahu man nafasa an mu'minin kurbah nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan kemudahan di dalam urusan dunia wal akhirah. Nah, ini tentunya sikap yang luar biasa. Yang pertama, kelemah lembutan, bergaullah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik. Buatlah kita bisa akrab dengan mereka, tapi tentunya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayo kita berikan kemudahan kepada orang-orang yang memiliki urusan dengan kita. Jangan dipersulit. Insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah. Coba kita lihat tentang kelemah lembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita sering baca hadis, kita akan ketemu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik. Ada 3 riwayat dari Anas bin Malik dan 1 dari Abu Hurairah. Intinya cerita itu bainama nahnu ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ittala'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul di masjid, tiba-tiba masuk seorang badui, dan badui ini tiba-tiba langsung saja, bala, kencing di salah satu sudut masjid. Waktu melihat badui ini kencing di masjid, tentunya para sahabat berteriak. Sambil marah, ada yang sudah bergerak menuju si badui ini untuk menghentikan kencingnya yang sudah kencing. Dia sudah kencing. Tiba-tiba mau diambil, mau dipegang, mau dihentikan. Maka Nabi mengatakan, da'hu, tinggalkan dia. Biarkan dia sampai selesai kencing. Setelah selesai kencing, Rasulullah menghampiri si badui tadi dengan senyum, dengan muka yang ramah. Dia katakan, inna hadzal masjid yubna lil ibadah wa laysa lil baul. Hai badui, ini masjid dibangun untuk ibadah, untuk sholat, bukan untuk kencing. Engkau telah melakukan kesalahan. Maka kata Rasulullah SAW, karena engkau telah melakukan kesalahan, melanggar seperti ini, maka ambillah air dengan bak, dan yaitu bak yang diisikan air, penuh air, lalu disiram. Siram ini adalah sebagai hukuman atas kesalahan kamu, bersihkan, siramkan air di bekas air kencingmu itu dengan dalwan minal ma, yaitu 1 ember yang berisikan air. Setelah itu, karena Rasulullah SAW menegurnya dengan senyum, dengan ramah, dengan muka yang lembut, dengan sikap yang lembut, akhirnya si badui tadi berdoa, Allahumma firli, Allahumma arhamni wa Muhammada. Dalam lihat, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamna ma'ana ahada. Di riwayat yang lain, Allahumma adkhilna al-jannata wa Muhammada wa la tudkhilna ma'ana ahada. Ya Allah, kata si badui tadi, ampunilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan kau berikan ampunan kepada orang-orang itu yang lainnya, itu para sahabat yang lain. Di riwayat yang lain, badui itu berdoa, Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, dan jangan kau masukkan yang lain itu semuanya. Nabi melihat seperti itu langsung mengatakan, jangan kau sempitkan rahmat Allah yang luas. Kalau engkau berdoa, doakanlah untuk mereka. Nah, intinya begitu lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW. Padahal pelanggaran yang fatal sekali itu. Buang air kecil di dalam masjid. Tapi Nabi dengan senyumnya, dengan lembutnya. Nah, ini merupakan sikap lemah lembut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudara kita dari umat Nabi Muhammad kesalahannya tidak seperti mereka. Bagaimana kita tidak bisa bersikap lemah lembut kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau mungkin pernah mendengar cerita yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, cerita dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika ikut sholat bersama Nabi, tiba-tiba dia bangkis, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Waktu dia berbangkis, dia mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ada riwayat dikatakan bahwa
ketika seseorang di antara makmumnya dari makmum Rasul, Muawiyah bin Hakam Sulami ikut sholat, ada yang berbangkis, hacim, bangkis ya, berbersin, hacim dia mengucapkan alhamdulillah. Si dia nih, Muawiyah bin Hakam Sulami mengatakan, yarhamukallah, dia jawab dengan jelas, dengan keras. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain memberikan matanya melotot melihat ke si Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maksudnya disuruh jangan menjawab dengan keras. Jangan menjawab. Tiba-tiba Muawiyah Hakam As-Sulami mengatakan lagi, "Limada, kenapa kalian melihat aku dengan muka yang seperti itu? Kenapa kalian cemberut? Kenapa kalian melototi aku?" Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Padahal dalam keadaan sholat. Akhirnya sahabat itu menepuk badannya supaya disuruh diem. Akhirnya Muawiyah bin Hakam Sulami malah tambah marah. Kenapa kalian bersikap seperti ini? Padahal dalam keadaan sholat. Selesai salam Rasulullah SAW langsung menoleh ke Muawiyah bin Hakam Sulami. Dan para sahabat melihat ke Muawiyah bin Hakam Sulami dalam keadaan muka yang marah. Muka cemberut, marah karena ini berbicara dalam sholat. Tapi yang melihat seperti itu, Rasulullah melihat mukanya dengan penuh senyum. Rasulullah SAW dengan ramahnya, dengan muka yang sangat ramah. Rasulullah mengatakan, "Inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Inna mahiyya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Ini perkataan Rasulullah SAW dengan penuh kelemah lembutan. Sahabat yang lainnya dengan muka yang melotot, menahan marah. Tapi Rasulullah dengan senyum, muka yang ramah sambil mengatakan, "Inna hadhihi salata," sungguh salat ini la yaslu fiha syai'un, tidak boleh melakukan sesuatu min bin Hakam Sulami. Yang boleh hanya membaca tasbih, takbir, dan baca Quran. Muawiyah bin Hakam Sulami melihat wajah Rasul yang berseri-seri, yang penuh dengan kasih sayang tadi. Dia bilang apa? Wallahi ma ra'aitu ahadan ma ra'aitu mu'alliman ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, aku tidak pernah melihat seseorang yang menjadi pendidik yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya banyak sekali ya cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang menunjukkan sifat kelemah lembutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari kalimat fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan sebab rahmat Allah, engkau wahai Nabi Muhammad menjadi bersikap lemah lembut. Sebenarnya ibadah-ibadah kita itu akan mendatangkan rahmat dari Allah. Ibadah-ibadah kita itu akan mendatangkan rahmat. Berarti sebenarnya kalau kita sudah banyak beribadah, mestinya sudah banyak dapat rahmat. Dan dengan sebab rahmat, mesti lemah lembut. Tapi ketika ada orang yang ibadahnya banyak, tapi sikapnya kok keras, sifatnya kok kasar terhadap umat Nabi Muhammad, sikap tanyakan, bagaimana dengan ibadahnya? Apakah ibadahnya tidak mendatangkan rahmatnya itu membuat kelemah lembutan di dalam hatinya? Tentunya ini menjadi pertanyaan untuk kita. Dan sekali lagi, insya Allah Allah jadikan hati-hati kita semuanya lembut. Bahkan kita itu sering diingatkan untuk selalu membaca basmalah. Kalau kita lihat melakukan apapun baca basmalah di situ, dan juga di dalam sholat kita selalu kita membaca basmalah atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita selalu diingatkan dengan membaca basmalah itu sehingga kita ingat bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Insya Allah kita semuanya bisa mengambil dari hikmah dari kalimat fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kemudian selanjutnya kalimatnya walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu faddan ghalidhal qalbi. Nah, apa ini faddan? Faddan ini kata para ulama keras, kasar, tapi dari
dari mimik muka. Itu fadhon. Misalkan kalau kita menghadapi seseorang dengan muka yang bengis, muka yang kasar gitu ya, muka yang sinis, itu termasuk fadhon. Yang kedua termasuk fadhon juga kalimah, ucapan yang kasar, ucapan yang keras, ucapan yang selalu mengandung kesinisan, ucapan yang selalu mengandung kebencian, itu termasuk fadhon. Jadi fadhon itu kata para ulama keras kasar dalam bentuk fisik. Mukanya, ucapannya, itu namanya fadhon. Kalau ghalidhul qalbi keras juga, tapi dari segi hati. Keras hatinya, kasar dari hati. Jadi seandainya engkau wahai Nabi Muhammad, raut wajahmu, ucapanmu, dan hatimu keras, nah itu bersangkutan. Jadi kita itu disuruh bersikap lemah lembut bukan hanya dari senyuman muka yang ceria tapi hati tidak suka. Itu tidak sinkron. Yang diperintahkan kalau memang kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dalam artian muka dan ucapan, begitu juga hati. Karena ada juga yang mengatakan begini, Ustaz, orang itu walaupun kalimatnya kasar tapi hatinya lembut. Itu susah. Karena memang sebenarnya muka, ucapan itu adalah gambaran apa yang ada di dalam hati. Walaupun tak keras, kasar hatinya, keras mukanya. Kalau hati mukanya terlihat. Kalau mukanya tidak, hatinya benci, terlihat dari mukanya. Nah ini, tapi kalau dia bilang enggak, hatinya ternyata benci, tapi mukanya senyum. Ini namanya munafik. Ini bertentangan. Orang yang beriman itu selalu berkaitan. Dan di sini kita disuruh untuk bersikap lemah lembut di dalam ucapan, muka disuruh berpenampilan yang ramah, hati juga disuruh jangan keras terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ketika kita bertemu dengan umat Nabi Muhammad, muka kita tampakkan dengan kesinisan. Muka kita tampakkan dengan muka yang tidak senang dengan umat Nabi Muhammad. Terlihat dari mukanya. Mungkin karena perbedaan pemikiran, mungkin karena perbedaan cara pandang di dalam memahami Islam, atau mungkin karena perbedaan fikihnya, perbedaan mazhab, manhaj. Ini tidak boleh, perbedaan fikih, perbedaan mazhab, perbedaan manhaj, tetap muka kita tidak boleh kita tampakkan dengan muka yang faddan ghalidhal qalbi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berusahalah untuk mengikuti Rasul SAW. Nah inilah tentunya yang bisa kita ambil pelajaran yang kedua. Ayo kita bersikap ramah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun sekali lagi dia berbeda dengan kita. Tapi ramahnya tadi dalam bentuk muka kita dan kata-kata kita serta hati kita. Tentunya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang melakukan kezaliman? Apakah kita juga ramah, senyum? Padahal kita menunjukkan ada hadis yang bilang begini. Rasulullah SAW kalau sudah marah karena melihat orang melakukan kemungkaran, itu mukanya kelihatan Rasulullah marah kalau lihat orang melakukan kemungkaran. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kemarahannya. Nah, tentunya marah melihat kemungkaran itu bukan tidak bertentangan dengan ayat 159 dari surat Al Imran ini. Kita tetap harus marah ketika ada orang yang melakukan kemungkaran. Tapi tentunya ketika kita menegur kemungkaran tadi bukan karena kebencian, tapi justru karena kecintaan kita kepada umat Nabi Muhammad. Ini ada saudara kita melakukan kemungkaran, kita cinta sama dia. Dengan dasar cinta kita berikan nasihat dengan muka yang tidak menunjukkan kita benci. Kita berbicara dengan orang ini, kita negur dengan muka yang menunjukkan saya itu cinta kepada kamu. Jadi muka kita tetap bukan menunjukkan muka yang benci. Kalau kita menunjukkan muka yang benci, orang itu sulit menerima teguran kita. Jadi ketika ustaz, ulama, kiai atau kita menegur saudara kita karena melakukan kemungkaran, yang pertama tentunya tanamkan bahwa saya cinta sama orang ini. Lalu saya menegurnya dengan mimik muka yang menunjukkan bahwa kita cinta, bukan menunjukkan kita benci.
Ketika kita benci tentunya tidak akan mendapatkan respon yang baik teguran kita. Nah ini tentunya apa yang dibacakan dari tafsir surat Ali Imran 159 tidak bertentangan untuk menegur amal ma'ruf nahi munkar. Jadi tetap Ustaz, bagaimana kalau ada lemah lembut? Nah, tentunya ketika bersikap melakukan kezaliman, nanti kita dengan pertama tetap dengan lemah lembut. Kemudian mulai nanti agak sedikit keras. Seperti yang sudah kita katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, intinya inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dia berlemah lembut dengan menampakkan wajah yang ceria, wajah yang lembut dan hati juga yang lembut. Apa kata Allah? Seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi, keras sikapmu, keras hatimu, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu dari umat Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi Muhammad, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Mereka akan menjauhkan dirinya dari kamu, wahai Nabi Muhammad. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalau dia kasar, orang akan lari dari sekitarnya. Orang akan jauh dari Nabi Muhammad. Padahal sekelas Nabi Muhammad, apalagi sekelas kita. Sekelas kita berlaku kasar. Sekelas kita berlaku keras. Sekelas kita selalu menunjukkan kesinisan, ketidaksukaan. Maka pastilah orang akan sangat menjauh dari kita. Orang tidak akan suka dengan kita. Sekelas Nabi Muhammad, kalau kasar kata Allah, orang akan lari. Wahai Nabi Muhammad, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, engkau keras, orang akan menjauh darimu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu, ini tentunya Rasul yang begitu sempurna ketampanannya. Rasul yang begitu sempurna Rasul yang begitu sempurna, tapi kalau keras kasar orang akan lari dari sekitar. Rasul pernah mengatakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan selama segala sesuatu itu ada kelemah lembutan, itu akan menjadi indah. Manuzi'a min syai' illa syana. Tapi kalau kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, itu akan menjadi tidak enak. Perkumpulan kita ini akan menjadi perkumpulan yang indah kalau di situ ada kelemah lembutan. Dan perkumpulan ini akan menjadi tidak nyaman dan tidak enak bila di situ ada sikap kekasaran. Subhanallah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian langsung saja, karena waktu yang sangat terbatas, langsung kalimat, sikapmu seandainya dengan sebab rahmat Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau menjadi lemah lembut. Seandainya engkau kasar, keras, maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Lalu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah diskusi di dalam urusan-urusan. Artinya, yang pertama kelihatan, kata ulama, terlihat tanda orang yang lemah lembut itu. Orang itu lemah lembut apa tidak hatinya, sikapnya, maka terlihat yang pertama fa'fu anhum. Mereka suka memberikan maaf. Jadi orang yang suka memaafkan saudaranya itu menunjukkan hatinya lembut. Tapi kalau orang itu sulit memberikan maaf, maka menunjukkan orang itu hatinya keras. Ini yang pertama. Jadi ciri-ciri orang yang lembut hatinya suka memaafkan mereka. Oh, kalau Rasulullah ceritanya sangat banyak. Bagaimana Rasulullah SAW, bahkan orang yang mau membunuh Nabi saja, beliau maafkan. Itulah menunjukkan kelemah lembutan hati Rasul SAW. Yang kedua, terlihat orang yang bersikap lemah lembut itu wastaghfir lahum, suka mendoakan saudaranya. Apabila saudaranya terpleset melakukan dosa, dia mengangkat tangannya memintakan ampun. Apabila saudaranya melakukan kesalahan terhadap dirinya, dia mengangkat tangannya supaya diampuni dan dimaafkan. Nah, itulah sikap yang terlihat dari orang yang bersikap lemah lembut.
Jadi kelemah lembutan seseorang dapat terlihat bagaimana dia suka memintakan ampun untuk saudaranya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita, kalau berdoa jangan hanya untuk diri sendiri, doakan juga untuk saudara-saudara kita. Makanya di sini apa kita diperintahkan untuk selalu berdoa, untuk mendoakan orang lain, terutama mereka-mereka yang telah terpeleset melakukan dosa. Dan ciri hatinya lembut adalah mengajak musyawarah, mendiskusikan apapun permasalahan yang terjadi, kita ajak musyawarah. Kita tidak mengatakan pokoknya harus begini, apa saya harus begini. Nah, ini menunjukkan orang itu hatinya keras. Kalau orang hatinya lembut, dia akan selalu suka menerima pendapat-pendapat orang lain. Selain dia pandai bicara, dia lebih pandai lagi untuk mendengar dari pendapat orang lain. Ini hatinya lembut. Kalau orang hatinya lembut, musyawarah akan hasilnya bagus. Tapi kalau hatinya keras, musyawarah tidak akan berhasil. Karena dia tidak akan menerima pendapat orang, yang dia katakan harus diterima, dikatakan harus diikuti. Kalau tidak, dia akan marah. Ini berarti hatinya keras. Jadi orang yang hatinya lembut itu suka memaafkan, suka memintakan ampun kepada Allah untuk orang lain, untuk orang yang berbuat salah. Yang ketiga, dia tidak mengklaim dirinya yang paling benar dan selalu suka mengajak musyawarah. Nah, itulah sikap tanda-tanda ciri-ciri orang yang hatinya lembut. Jadi, ini merupakan ciri yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 159. Yang terakhir, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu ingin melakukan atau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Azam ini berbeda dengan niat. Kalau niat itu baru keinginan. Tapi kalau azam, keinginan yang sudah bulat. Yang sudah bulat untuk melakukan sesuatu, maka tawakkal Allah. Ada yang bilang, niat itu keinginan. Tapi azam itu niat yang sudah mulai melakukan. Saya insya Allah hari ini. Tapi setelah saya sudah mulai mengepak barang, sudah siap-siap, ini azamnya. Fatawakkal Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbu mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka-mereka yang bertawakal. Inilah apa yang bisa kita jelaskan. Tentunya kalau kita ingin melihat tafsiran para ulama dari surat Al-Imran ayat 159 ini sangat banyak sekali ya. Tapi ini kita menyingkat dari penjelasan para ulama, menyimpulkan seringkas-ringkasnya penjelasan dan kesimpulan dari penjelasan para ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan untuk kalau memang masih ada waktu mau dibuka pertanyaan, silakan. Saudara Yudi, Ustaz Yudi, silakan. Silakan kalau masih ada waktu, kalau tidak kita tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami ingin menyapa Pak Isa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa rahmatullah. Barakallah, selamat datang bergabung dengan pengajian Selasa. Barangkali Bapak menyampaikan pertanyaan atau pesan-pesan kepada kami jamaah sholat mukhlisin di lantai B2 yang biasa sekarang online karena sejak pandemi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi dan tadi Pak Ustadz. Terima kasih pagi ini saya diberi linknya pagi-pagi oleh teman-teman, jadi bisa ikut mendengarkan dan saya senang mendengar tausiah pagi hari ini ya, mendatangkan pengingat kepada kita semua untuk bersikap lembut gitu ya, sekalipun kita sedang jengkel, sedang kesal mungkin, bahkan mungkin memang marah kita gitu ya. Tapi kelembutan itu
harusnya selalu kita tempatkan di depan daripada ekspresi kemarahan itu sendiri. Itu saya sangat setuju dan sangat ingin bisa menerapkannya pada setiap kesempatan. Mungkin Pak Ustadz, saya ada ini aja pertanyaan saja ya. Saya mengetahui dari yang lain-lain bahwa beberapa sahabat Nabi itu sebetulnya punya latar belakang yang keras gitu ya, yang kasar gitu ya. Mungkin kalau ada kisah-kisah yang lain ataupun cerita-cerita yang lain, bagaimana ya mereka itu, kalau Nabi kita kan ini ya, Nabi kita maklum beliau punya keistimewaan dalam sikap yang diberikan oleh Allah gitu ya. Tapi sahabat-sahabatnya itu kan bukan orang-orang yang ini ya, bukan orang-orang yang kemudian sejak lahir dikaruniai kesabaran, kelembutan, dan sebagainya itu. Ini ada nggak cerita-cerita lain bagaimana mereka kemudian belajar, berlatih untuk menjadi lembut seperti yang diinikan oleh Pak Sang Nabi tadi. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Saya sambil melakukan aktivitas yang lain, jadi mohon izin nanti off kamera ya. Terima kasih. Ya, memang Masya Allah ini juga insya Allah pengajian kita insya Allah selalu memberikan manfaat karena memang pengajian kita ini insya Allah selalu beracu kepada Quran dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari hadis serta dari kisah-kisah para ulama salaf ya. Mungkin kalau memang begitulah selalu mengedepankan kelemah lembutan itu adalah sikap Rasul. Apakah para sahabat juga begitu? Iya. Memang awalnya para sahabat itu ada sifat yang kasar ya. Awalnya seperti Umar bin Khattab itu ya terkenal sekali itu. Sahabat yang keras. Dalam artian dia itu sebelum masuk Islam, itu Umar bin Khattab sangat kasar sekali. Bahkan kalau kita baca kisahnya, walaupun di dalam riwayat masih terjadi perbedaan sahih apa tidak sahih. Tapi sangat terkenal sekali cerita yang mengatakan Umar bin Khattab itu awal mula dia masuk Islam itu gara-gara memukul adik perempuan yang namanya Fatimah. Jadi Umar bin Khattab itu punya adik namanya Fatimah. Dia sudah masuk Islam lebih dulu dengan suaminya. Kemudian terlihat dia sembunyi-sembunyi beribadah membaca Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab mengetahuinya dan dia sampai memukul adiknya tersebut. Adik perempuan dipukul itu kan menunjukkan sebenarnya perbuatan yang sangat kasar sekali. Karena kalau ada seorang laki-laki mukul perempuan itu sudah perbuatan luar biasa. Kasar sekali karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Aisyah, ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi qad. Ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan waladan au khadiman illa jihad fi sabilillah. Rasulullah itu tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul seorang wanita, memukul pembantu atau memukul anak kecuali saat berperang di jalan Allah. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang keras sebelum masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, luar biasa. Justru kelemah lembutan yang luar biasa. Dikatakan oleh para ahli sejarah, itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mungkin anak kecil kalau melihat dia itu lari. Anak kecil aku sedang bermain, Umar bin Khattab lewat kabur semua itu. Lari semua. Karena kerasnya Umar, takut mereka. Tapi setelah dia masuk Islam, justru anak kecil ketika dia masuk Islam, berubah. Anak kecil itu menjadi mendekat kepada beliau. Umar bin Khattab yang dulunya memukul wanita, setelah masuk Islam, dia menyapu. Di malam hari, di saat orang pada tidur, Umar bin Khattab menyapu halaman, membersihkan rumah para janda tua. Di malam hari, di saat orang tidak ada yang tahu, di saat orang tertidur dalam di rumah mereka, di malam hari secara sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab keluar mencari orang-orang miskin, mencari rumah-rumah janda-janda tua, dia yang membersihkan, bahkan dia yang menghantar langsung berasnya, sembakonya ke rumah-rumah itu tanpa dibantu. Ketika ada ajudannya yang ingin mengangkat beras, bantuan sembako kepada orang-orang itu, dia bilang apa? Apakah engkau mau menanggung beban dosanya Umar? Ini adalah tugas Umar. Akhirnya dia sendiri yang mengangkatnya, yang membagikan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kata para ulama membersihkan rumah-rumah mereka di malam hari. Alangkah berubah 180 derajat yang tadinya memukul wanita, sekarang malah membersihkan rumah-rumah janda tua dari
mereka-mereka yang fakir. Kelemah lembutan luar biasa. Tetapi kerasnya Umar masih berlaku ketika di dalam masalah kemungkaran. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran di depan dia, di depan beliau tetap tidak bisa menghilangkan sifat kerasnya itu untuk apa? Berlunak dengan kemungkaran. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sikap-sikap yang lain Umar bin Khattab itu sangat lemah lembut, terutama yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang menghina dirinya, maka itu Umar bin Khattab sangat lemah lembut mensikapinya. Tapi kalau orang sudah menghina Islam, memang Umar bin Khattab tidak ada yang bisa menghentikan marahnya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentunya ada memang sifat-sifat sahabat yang tadinya kasar tapi bisa berubah. Bagaimana sih resep mereka kok bisa berubah? Itu dia. Mereka melihat Rasulullah. Mereka itu mencintai Rasul begitu hebatnya sampai apapun yang dilakukan Rasul, mereka berusaha untuk mengikutinya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, "Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu itu betul, cinta yang sejati, kamu pasti akan berusaha mengikuti siapa yang kamu cintai. Karena orang yang cinta itu akan selalu mengikuti siapa yang dia cintai. Jadi para sahabat itu mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sikap lemah lembut yang dicontohkan Rasul mereka ikuti. Yang awalnya banyak sahabat-sahabat yang keras, ya maaf ya. Namanya orang Arab, apalagi tidak kenal Islam. Itu kalau kata Nabi, orang Arab itu kalau sudah menjadi Muslim, penuh rahmat, menjadi orang yang paling baik. Tapi ketika dia tidak kena rahmatnya Allah, tidak dapat taufik hidayahnya Allah, menjadi orang yang keras luar biasa. Orang Arab keras luar biasa. Makanya kalau ditanya, kenapa sih Nabi itu diutusnya di Mekah atau di bangsa Arab, bahkan ditaruhnya di Mekah yang waktu itu tokoh-tokoh orang-orang yang keras, yang kasar, yang kafirnya luar biasa di Mekah pusatnya. Di Madinah itu lemah lembut. Kenapa kok Rasul nggak dikirim aja pertama lahir di Madinah, misalkan kelemah lembutan, tapi ditaruh di bangsa Mekah, Quraisy, yang 90% kehidupannya berdagang. Pedagang itu lebih keras gaya hidupnya. Orang-orang pedagang itu jiwanya lebih keras daripada petani. Kenapa Rasulullah nggak diutus di Madinah? Misalkan pertama karena di Madinah itu para petani, para cocok tanam akan lebih lembut. Kenapa ditaruh di situ? Allah menaruh Nabi Muhammad di Mekah, di bangsa Arab, di pedagang lagi. Wah, itu sangat keras sekali. Tapi dengan contoh suri tauladan yang luar biasa, akhirnya mereka bisa berubah menjadi orang yang paling lembut berkat Rasulullah. Dan kenapa resep bagaimana mereka bisa berubah? Salah satunya adalah kecintaan yang luar biasa kepada Rasul yang akhirnya membuahkan berusaha mengikuti Rasul. Dan Rasulullah mencontohkan dengan kelemah lembutan. Itulah yang menyebabkan mereka bisa berlemah lembut. Jadi intinya Pak, bagaimana supaya kita bisa begitu? Cintai Rasulullah sepenuh hati. Dan buah cinta itu akan berusaha mengikuti Rasul. Dan Rasulullah mencontohkan kelemah lembutan. Akhirnya mau tidak mau berusaha untuk berlemah lembut. Jadi para sahabat itu awalnya sebelum Islam kasar-kasar. Tapi 180 derajat berubah karena berusaha ingin menunjukkan cintanya kepada Nabi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu secara singkat jawaban kalau kenapa kok bisa berubah orang-orang yang kasar itu dia. Caranya adalah menumbuhkan cinta yang besar kepada Rasul dan berusaha menunjukkan kecintaannya dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya Rasulullah langsung mencontohkan dengan praktik, dengan perbuatan. Maaf, mungkin kita sering juga untuk bersikap, tapi kadang-kadang hanya teori. Kalau Nabi Muhammad itu bukan teori, tapi langsung di dalam praktek. Maka disebut di sini ad-da'wah bil hal. Makanya dakwah bil hal antok minad dakwah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih daripada dakwah dengan perkataan. Nabi Muhammad itu langsung dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Dan yang terakhir, ternyata almar'u ala dini khalili. Falyandur man yukhalilu, kata Rasulullah. Agama seseorang itu tergantung pada siapa dia bergaul. Jadi para sahabat yang keras-keras, kasar-kasar itu karena bergaul dengan Nabi yang lemah lembut, mereka berubah. Nah ternyata supaya kita bisa berlaku seperti itu,
maka carilah orang-orang di sekitar kita orang yang lemah lembut, maka kita akan kebawa dengan kelemah lembutan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Aman. Izin minta waktunya lagi Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, titipan pertanyaan dari Ibu Istiati. Izin bertanya ya Habibana, amalan apa untuk senantiasa melembutkan hati sehingga perilaku menjadi lembut kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap bisa sabar walaupun diperlakukan kurang baik. Ya Ustaz, mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Itu amalan yang pertama seperti saya katakan tadi, yang pertama coba berusaha bukan hanya menjalankan syariat Nabi, mencintai Nabi itu tidak mungkin tanpa kita mengenal Nabi. Nah, karena kalimat begini kata orang Arab, man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Nah, man arafahu ahabbah. Man arafa ahabbah. Siapa yang mengenal dia akan cinta. Siapa yang cinta dia akan taat. Ini kenapa? Ya. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masuk Ustaz. Masuk ya? Masuk. Ya. Ya masuk Ustaz. Jadi dikatakan di situ resep untuk bisa menjadi lembut. Yang pertama yaitu usahakanlah kita mencintai Rasul. Dengan mencintai Rasul kita akan mengikuti Rasul. Karena memang yang pertama tidak mungkin kita mencintai Rasul dan mengikuti Rasul tanpa mengenal Rasul. Karena ada orang Arab Islam begini, man arafahu ahabbah wa man ahabbahu ata'ah. Siapa yang mengenalnya, dia akan cinta. Siapa yang akan cinta, dia akan taat kepadanya. Jadi ini resepnya. Jadi cobalah belajar banyak tentang Rasulullah. Belajar banyak tentang sejarah Nabi Muhammad. Dan bagaimana akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Itu akan menimbulkan kelemah lembutan. Maaf, ujian, cobaan yang kita terima dari Allah itu bisa kita sikapi dengan ringan bila kita tahu tentang Rasulullah. Ada orang-orang ahli syair suka mengatakan begini, idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Apabila kamu tertimpa dengan sesuatu ujian, sesuatu musibah, sesuatu cobaan, maka ingat-ingatlah tentang musibah ujian yang menimpa Nabi Muhammad. Maka ujian dan cobaan yang engkau terima itu sangat ringan kalau melihat Nabi Muhammad SAW. Kita dibikin marah, kok kita bagaimana supaya lembut? Coba ingat-ingat Rasulullah. Rasulullah lebih dari kita. Rasulullah pernah lebih dari kita, tapi Rasulullah tetap bisa bersikap lemah lembut. Nah inilah kuncinya, kenali Nabi Muhammad. Lihat, pelajari sejarahnya. Lalu kita akan bisa. Itu menjadi resep yang paling mujarab untuk menumbuhkan kelemah lembutan. Karena kalau kita bicara tentang Rasul, pasti nggak lepas tentang kelemah lembutan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini resep yang pertama, yaitu apa? Kenali Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Cintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yaitu banyaklah melakukan amal-amal yang mendatangkan rahmat. Karena memang fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah engkau akan menjadi lembut. Berarti lakukan amal-amal yang mendatangkan rahmat. Seperti apa? Di antaranya yang mendatangkan rahmat. Seperti majelis ilmu. Nah, ketika kita hadir ke majelis ilmu ini mendatangkan rahmat. Kan sering kita dengar dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Majtama'a, ini hadisnya panjang, salah satu penggalanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man inda, dan seterusnya. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah atau di satu tempat, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari dan membahasnya, mempelajari syariat, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan sakinah, ketenangan, wa khaffathumur rahmah, dan akan dilingkupi dengan rahmat. Ini rahmat-rahmat ini kita cari amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat, itu akan bisa melembutkan hati.
Ini jadi majelis ilmu salah satunya. Atau mungkin sholawat sama Nabi Muhammad. Karena sering kita dengar ya, salah satunya hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As, Rasulullah pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya wahida sallallahu biha alaihi asyra." Setelah engkau mendengar suara adzan, jawablah, lalu bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasul, siapa yang mendengar suara adzan lalu dia menjawabnya, kemudian dia bersalawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Di situ waktu membahas tentang salawatnya Allah diberikan kepada orang bersalawat kepada Nabi. Misalkan saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dapat 10 salawatnya Allah. Nah, para ulama membahas, apa itu maksudnya salawatnya Allah? Maka seluruh ulama sepakat maksudnya rahmatnya Allah. Berarti ketika kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah memberikan 10 rahmat kepada saya. Jadi amalan-amalan yang mengatakan dapat rahmat, berkaitan dengan rahmat, perbanyak. Insya Allah dengan kita bersalawat banyak kepada Rasul, itu akan melembutkan hati. Kenapa? Karena dengan salawat yang kita baca, Allah turunkan rahmat. Rahmat itu fabima rahmatim minallah lintalahum. Jadi amalan-amalan yang mendatangkan rahmat. Rahmat itu kan kasih sayang. Jadi kalau kita banyak mendapatkan kasih sayang Allah, otomatis kita akan lembut hatinya. Dan yang terakhir tentunya banyak sekali ya. Untuk bisa kita lembut dan bersabar tadi ya dengan menghadapi apa kita coba kita dapati dalam kehidupan. Yang pertama, pelajari tentang Rasul. Kenali Rasulullah bagaimana bersikap di dalam menghadapi ujian tadi. Dan bagaimana kelemah lembutan dan kesabaran Nabi. Yang kedua, banyaklah melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Karena rahmat itulah yang menyebabkan hati kita menjadi lembut. Yang ketiga, tentunya yang terakhir, yaitu kita memahami bahwa apapun yang ada di depan kita adalah Allah ketahui, dan di situ adalah takdir dan pasti mengalami hikmah dan pasti ada akan akhirnya. Gitu. Kalau itu kita bisa bahas di dalam kita pertama kita meyakini semua yang kita hadapi. Misalkan ada keluarga yang kadang-kadang anak kita sikapnya itu ya Allah kadang tidak bikin kita marah dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini bukan tidak diketahui Allah. Allah jadikan itu ada apa. Jadi bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan atau tidak disengaja. Tidak, semua itu sudah diset, semua itu sudah disengaja, sudah diatur, dan semua ada hikmah. Jadi jangan menganggap melakukan sesuatu ini kayaknya tidak diketahui atau memang ini hanya kejadian secara kebetulan. Tidak. Anak kita begini, memang Allah sudah tentukan itu. Allah ingin melihat apa sikap kita. Bagaimana sikap kita. Kita saat itu diuji oleh Allah lewat anak. Ada yang diuji lewat suami, ada yang diuji lewat istri, ada yang diuji lewat saudara, ada yang diuji lewat teman, dan sebagainya. Itu semua ujian itu adalah ketentuan dari Allah. Dan Allah ingin melihat, dan Allah ingin mendengar sikap apa dan ucapan apa yang dikeluarkan oleh kita. Itu harus kita yakini. Makanya mungkin pernah dengar hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudi, dan yang lainnya. Ketika ada seseorang yang anaknya meninggal, itu Allah memanggil malaikat. Wahai malaikatku, apakah engkau meninggalkan anak hambaku? Iya ya Allah, kata malaikat. Apa yang mereka ucapkan ketika anaknya engkau meninggalkan? Engkau cabut rohnya anak itu. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya? Ternyata Allah bertanya. Padahal Allah Maha tahu. Tapi tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Allah tahu dan Allah ingin mendengar. Ucapan itu apa? Ternyata malaikat bilang, mereka mengucapkan dan bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung Allah bilang, wahai malaikatku, bangunkan rumah untuk orang tua itu di dalam surga. Dan namakan rumah itu Baitul Hamdi. Nah, ini tentunya ternyata apa yang kita hadapi itu baik dari kekasaran, sikap yang tidak baik, atau mungkin ujian-ujian yang lainnya, itu ternyata memang Allah atur untuk Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan sikap apa yang kita keluarkan. Ternyata ujian untuk kita. Maka saat kita tahu itu ujian, kita akan berusaha untuk sabar. Itu bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebenaran kejadiannya, tapi itu adalah sebuah ujian yang memang Allah ingin mendengar apa yang kita ucapkan. Allah ingin melihat apa yang dia lakukan. Maka
setiap perkataan dan ucapan kita itu ditunggu oleh Allah. Ditunggu oleh Allah. Maka keluarkan sikap-sikap yang baik. Karena itu menjadi juga motivasi untuk kita untuk bersikap dan berlaku yang baik walaupun sesuatu itu mungkin sebuah ujian yang luar biasa untuk kita semuanya. Sekali lagi, itu mungkin 3 resep ya yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, kenali Nabi Muhammad dari sikap-sikapnya supaya kita bisa mencontohnya. Yang kedua, jangan lupa banyaklah beramal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, ketahuilah semua itu adalah sudah ketentuan dari Allah dan Allah hanya ingin mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Bukan Allah tidak mampu, tentunya Allah maha mampu untuk menghilangkan semua ujian tadi. Tapi Allah biarkan karena Allah ingin mengetahui bahwa alam bisa. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Dikarenakan waktu telah lewat lebih dari 21 menit, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dan mohon para Ustadz dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah kita sudah beberapa waktu saat ini kita habiskan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang kita habiskan waktu ini diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Semoga waktu yang kita keluarkan untuk mempelajari ayat-ayat ini menjadi sebab Allah turunkan ketenangan di dalam diri dan keluarga kita. Allah turunkan rahmat di dalam diri dan keluarga kita. Dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Dan semoga ini menjadi jalan kita untuk membuka pintu kebahagiaan dunia wal akhirah. Juga membuka pintu-pintu keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la asiran illa yassarta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semua sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.